Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elveni Alirisanda. Kali ini saya akan membahas tentang olahraga dan permainan tradisional. Apa sih itu olahraga dan permainan tradisional? Eh, Olahraga tradisional merupakan permainan asli rakyat sebagai aset budaya bangsa yang memiliki unsur olah fisik tradisional. Nah, jadi olahraga tradisional ini diambil dari permainan-permainan rakyat atau permainan-permainan yang sering dimainkan dari sejak zaman dahulu ya. Olahraga tradisional semula tercipta dari permainan rakyat sebagai pengisi waktu luang. Karena mungkin ketika zaman dulu belum ada gadget, belum ada internet, mereka mengisi waktu luang itu dengan bermain permainan-permainan ya. Lalu olahraga tradisional ini merupakan salah satu peninggalan budaya nenek moyang yang memiliki kemurnian dan corak tradisi setempat. Indonesia dikenal memiliki kekayaan budaya tradisional yang sangat beraneka ragam. Salah satunya ialah olahraga dan permainan tradisional. Nah, olahraga dan permainan tradisional itu sangat banyak sekali ya teman-teman. Yang pertama ada mungkin salah satunya sondah kalau di bahasa Sunda. Terus ada lagi bebentengan, ada egrang, pencak silat juga itu merupakan olahraga tradisional ya. Soalnya permainan-permainan dan olahraga-olahraga yang tadi saya sebutkan itu sudah ada sejak zaman dahulu ya. Kali ini saya mengambil salah satu contoh dan saya akan bahas kali ini yaitu permainan dan olahraga tradisional egrang ya. Teman-teman pasti sudah tidak asing lagi dan mungkin semuanya pasti sudah pernah bermain ya tentang bermain egrang ini. Egrang merupakan permainan tradisional khas Indonesia yang juga digolongkan sebagai bagian dari olahraga tradisional. Olahraga tradisional di Indonesia umumnya memang terbentuk dari pengaruh permainan daerah dari berbagai suku dan etnis yang ada. Egrang merupakan permainan tradisional dengan memanfaatkan dua pasang tongkat bambu panjang yang diberi tempat pijakan kaki. Cara memainkan egrang pada dasarnya cukup mudah ya, cukup sederhana, yakni dengan cara menaiki tongkat bambu tersebut, kemudian pemainnya diminta untuk berjalan dengan menggunakan kaki egrang. Namun, hal tersebut tidak mudah untuk dilakukan sebab pemainnya harus memiliki keseimbangan yang baik. Apa sih manfaat egrang itu? Yang pertama yaitu melatih keberanian. Kenapa melatih keberanian? Karena ketika kita akan memainkan egrang, kita harus mempunyai keberanian yang sangat kuat ya. Karena mungkin ketika pertama kali kita memainkannya, ada kemungkinan untuk terjatuh karena belum seimbang. Atau mungkin lecet-lecet kaki, karena kan kaki jempol dan kaki telunjuknya itu mencapit si kayunya ya. Yang kedua yaitu melatih ketekunan. Kenapa melatih ketekunan? Karena ketika kita bermain egrang pasti akan jatuh dan jatuh lagi. Nah, kita harus tekun supaya kita bisa memainkan permainan egrang tersebut. Yang ketiga melatih kesabaran. Nah, seperti sama ya kayak melatih ketekunan dan kesabaran. Karena ketika kita seperti tadi jatuh lagi, harus kita bermain lagi. Nah, itu menguji kesabaran kita juga. Lalu yang terakhir, manfaat dari bermain egrang itu melatih kekuatan dan keseimbangan fisik. Melatih kekuatan, ketika kita bermain egrang, otomatis kita akan melatih kekuatan kaki dan tangan ya, dan menjaga keseimbangan fisik ya supaya tidak terjatuh ya. Permainan egrang berasal dari Lampung dengan nama terompang pancung. Namun, egrang juga dapat ditemukan di beberapa daerah lainnya. Salah satunya di daerah Sumatera Barat. Nah, di daerah Sumatera Barat ini
egrang ini dikenal sebagai tengkak ya atau pincang. Lalu di Bengkulu disebutnya yaitu ingkau atau sepatu bambu. Jadi setiap daerah itu berbeda-beda nama sebutannya. Nah, kesimpulannya kita itu harus melestarikan permainan tradisional dan olahraga tradisional supaya tidak punah, karena mungkin melihat anak-anak zaman sekarang mungkin karena sudah dampak globalisasi dan mungkin ilmu teknologi juga sudah maju, mereka sudah jarang memainkan permainan-permainan tradisional ya. Mereka sudah memulai bermain gadget, terus mungkin mereka tidak tahu apa yang namanya egrang, apa yang namanya sonda. Nah, kita harus memperkenalkan permainan-permainan tersebut supaya anak-anak mengetahui warisan nenek moyang yang permainan-permainan dahulu yang dipermainkan gitu ya, supaya tidak punah permainan ini, dan juga supaya anak-anak tidak terlalu bermain gadget gitu ya, karena gadget juga apabila kita memainkan gadget terlalu lama, anak-anak memainkan gadget terlalu lama itu berdampak buruk buat anak-anak sudah jarang bersosialisasi, anak-anak mungkin terkena radiasi ya. Nah, salah satu manfaat permainan tradisional ini yaitu ya anak-anak berinteraksi dan bersosialisasi terhadap teman-temannya gitu ya. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.